Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Abuse of power, kritik terhadap Megawati sebagai mantan presiden dan simbol warisan politik Bung Karno. Harun Masiku, simbol skandal yang menggerogoti demokrasi, kini dibalik ancaman Megawati. Drama politik Indonesia kembali memanas. Megawati Soekarnoputri, tokoh besar di panggung politik nasional sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, dikabarkan mencoba mengintervensi proses penegakan hukum terkait kasus buronan kelas kakap, Harun Masiku. Dalam langkah yang mengejutkan, Megawati dilaporkan mengancam bahwa jika Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditangkap oleh aparat, ia akan langsung mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan Polri untuk menegakkan keadilan versi dirinya. Kepentingan di balik ancaman. Langkah ini tentu saja memancing tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya menjadi taruhan bagi Megawati sehingga ia berani menempatkan reputasi politiknya dalam pusaran kasus Harun Masiku? Sebagian pihak menilai bahwa ancaman ini tidak hanya mencerminkan upaya perlindungan terhadap Hasto, tetapi juga merupakan simbol dari upaya menyelamatkan struktur kekuasaan dalam tubuh partai. Dengan kata lain, ini lebih dari sekadar solidaritas internal. Ini adalah perjuangan hidup dan mati demi mempertahankan dominasi politik. Kasus Harun Masiku yang tak kunjung tuntas. Nama Harun Masiku sudah lama menjadi duri dalam daging bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mantan calon legislatif dari PDIP itu diduga terlibat dalam suap pergantian antar waktu anggota DPR RI. Meski telah dinyatakan buron sejak 2020, keberadaan Harun Masiku tetap menjadi misteri hingga kini. Sementara KPK terus mencari jejaknya, muncul berbagai spekulasi bahwa ada pihak-pihak kuat yang melindunginya. KPK dalam tekanan. KPK sebagai lembaga anti korupsi kini berada dalam dilema besar. Apakah akan tunduk pada tekanan politik atau justru menunjukkan keberaniannya dengan mengguncang struktur elit partai terbesar di Indonesia? Publik menunggu aksi nyata KPK dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ancaman dari Megawati ini justru menjadi ujian penting bagi independensi KPK dan Polri. Narasi propaganda, antara keberanian dan manipulasi. Ancaman Megawati dapat dibingkai sebagai aksi penyelamatan bangsa oleh para pendukungnya. Dalam narasi ini, ia mungkin akan digambarkan sebagai sosok yang melindungi partai dari kriminalisasi politik. Namun, bagi lawan-lawan politiknya, tindakan ini adalah bentuk jelas dari abuse of power, upaya untuk mengintervensi hukum demi kepentingan pribadi dan kelompok. Panggilan untuk publik, lawan intervensi hukum. Di balik drama politik ini, ada pesan yang harus sampai ke publik, hukum tidak boleh dikalahkan oleh kekuasaan politik. Jika rakyat membiarkan hal ini terjadi, maka korupsi akan semakin menjadi-jadi, dan kepercayaan terhadap lembaga hukum akan runtuh. Sudah saatnya masyarakat bersuara lantang dan mendesak aparat hukum untuk membuktikan keberanian mereka. KPK dan Polri berada di persimpangan sejarah. Akankah mereka menyerah pada tekanan politik, atau justru menunjukkan taring mereka demi keadilan? Publik menunggu jawabannya, sementara bayang-bayang Megawati dan Harun Masiku terus menghantui wajah demokrasi Indonesia. Tindakan Megawati, jika benar mencoba mengintervensi proses hukum dengan mengancam lembaga negara seperti KPK dan Polri, merupakan contoh nyata dari abuse of power. Sebagai seorang mantan Presiden RI dan anak dari Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, Megawati memiliki posisi historis dan simbolik yang kuat dalam politik nasional. Ditambah lagi, posisinya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, partai terbesar di Indonesia, membuat segala langkahnya memiliki dampak besar pada dinamika kekuasaan dan penegakan hukum. Abuse of power dalam konteks politik Indonesia. Intervensi hukum oleh tokoh besar seperti Megawati, jika benar terjadi, mencerminkan bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk melindungi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini menimbulkan beberapa masalah mendasar. 1. Merosotnya kepercayaan publik terhadap hukum. Ketika seorang tokoh besar seperti Megawati mencoba memengaruhi jalannya hukum, hal ini menimbulkan persepsi bahwa hukum tidak lagi adil dan berpihak pada rakyat kecil. 2. Pengaruh oligarki dalam demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi selalu menghadapi tantangan dari kekuatan oligarki. Intervensi semacam ini menjadi salah satu bentuk nyata bagaimana elit politik mencoba mempertahankan kekuasaan dengan mengorbankan prinsip penegakan hukum. 3. Ancaman terhadap independensi lembaga negara.
KPK dan Polri adalah simbol penegakan hukum di Indonesia. Jika tekanan politik seperti ini dibiarkan, independensi lembaga ini akan semakin rapuh, membuat mereka rentan terhadap kendali politik. Megawati, pengaruh sejarah dan politik. Megawati bukan sekadar seorang politisi biasa. Ia adalah mantan Presiden RI. Posisi ini memberinya pengaruh besar dalam jaringan kekuasaan politik. Anak proklamator, nama besar Soekarno sering menjadi legitimasi moral dan politik bagi Megawati dan partainya. Ketua Umum PDIP, dengan kekuatan politik besar, ia memegang kendali penuh atas partai yang memiliki pengaruh di hampir seluruh tingkat pemerintahan. Dengan posisi ini, segala tindakannya, terutama dalam situasi kontroversial seperti ini, akan selalu dianggap memiliki muatan politik yang berat. Demi kepentingan pribadi dan kelompok. Jika ancaman ini terbukti, motif utamanya adalah melindungi Hasto Kristianto, orang dekat Megawati sekaligus sekjen PDIP. Namun, ini bukan hanya soal menyelamatkan individu, lebih jauh, ini menyangkut 1. Melindungi struktur kekuasaan partai. Hasto adalah kunci dalam mesin politik PDIP. Jika ia jatuh, dampaknya akan mengguncang stabilitas internal partai. 2. Menghindari efek domino. Jika Hasto diseret dalam kasus hukum, pintu akan terbuka untuk membongkar keterlibatan pihak lain yang mungkin lebih besar dalam kasus Harun Masiku. 3. Menjaga citra partai di tahun politik. Tahun 2024 adalah momen krusial bagi PDIP dalam pemilu. Skandal ini dapat menghancurkan citra partai di mata pemilih. Pesan untuk publik. Tindakan semacam ini harus menjadi peringatan keras bagi rakyat Indonesia. Jika hukum terus diintervensi oleh kekuatan politik, maka cita-cita reformasi dan supremasi hukum hanya akan menjadi angan-angan. Publik harus bersuara. Menuntut KPK dan Polri tetap independen. Mendorong penegakan hukum tanpa pandang bulu. Mengawasi elit politik agar tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk melindungi diri atau kelompoknya. Hukum adalah milik rakyat, bukan milik elit. Penegak hukum harus membuktikan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan keadilan, bukan tunduk pada tekanan politik. Dugaan intervensi hukum yang dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri, yang notabene adalah seorang mantan Presiden RI dan anak dari Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Sebagai seorang tokoh besar dalam sejarah dan politik Indonesia, tindakan seperti ini, jika benar terjadi, sangatlah tidak pantas dan perlu mendapatkan kritik keras. Reaksi, Megawati dan beban simbolik sejarah. Sebagai anak proklamator, Megawati mewarisi simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia yang didasarkan pada keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan dari penindasan. Insinyur Soekarno adalah sosok yang mengedepankan cita-cita besar tentang kesetaraan dan kedaulatan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika Megawati benar-benar mencoba mengintervensi hukum demi melindungi orang-orang terdekatnya atau kepentingan kelompoknya, hal ini menjadi pengkhianatan terhadap warisan nilai-nilai tersebut. Sebagai mantan presiden, Megawati memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam mendukung supremasi hukum. Posisi ini tidak hanya membawa kehormatan, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas kepemimpinan bangsa. Namun, tindakan semacam ini justru menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan untuk melindungi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang merusak tatanan demokrasi dan mencederai kepercayaan rakyat. Kritik terhadap Megawati, penyalahgunaan warisan politik. 1. Melemahkan institusi hukum. Dengan mencoba mengintervensi hukum, Megawati justru memperlihatkan bahwa ia tidak mempercayai institusi hukum yang independen. Padahal, sebagai mantan presiden, ia seharusnya mendukung penguatan KPK dan Polri sebagai simbol pemberantasan korupsi. Tindakan ini, jika benar, memberikan presiden buruk dan menunjukkan bagaimana elit politik menganggap diri mereka kebal terhadap hukum. 2. Menempatkan partai di atas kepentingan negara. Sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati telah lama memperlihatkan bagaimana partai menjadi alat utama untuk memegang kendali kekuasaan. Namun, mendahulukan kepentingan partai di atas hukum dan negara adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Partai politik seharusnya menjadi sarana untuk membangun demokrasi, bukan menghancurkannya dengan mengintervensi proses hukum. 3. Mempertontonkan oligarki.
Megawati adalah simbol dari kekuatan oligarki di Indonesia. Tindakan seperti ini menguatkan persepsi bahwa Indonesia masih dikendalikan oleh elit-elit politik yang berkuasa sejak era Orde Lama. Bukannya mendukung perubahan dan modernisasi politik, ia malah menjadi representasi dari praktik lama yang mengorbankan supremasi hukum demi mempertahankan kekuasaan keluarga dan kelompoknya. 4. Mengabaikan perjuangan moral Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Namun, menghormati jasa pahlawan tidak hanya dilakukan dengan menggelar perayaan seremonial atau menggunakan nama besar keluarga. Itu harus diwujudkan melalui tindakan yang memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Jika Megawati benar-benar ingin menghormati warisan ayahnya, ia harus mendukung hukum yang adil tanpa pandang bulu, termasuk untuk orang-orang dekatnya. Harapan untuk Megawati. Sebagai salah satu tokoh yang pernah memimpin bangsa, Megawati masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki langkahnya. Ia dapat 1. Menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada KPK dan Polri tanpa intervensi. 2. Menunjukkan sikap negarawan dengan mendukung transparansi dan supremasi hukum, bahkan jika itu melibatkan orang dekatnya. 3. Meninggalkan warisan yang positif, bukan dengan melindungi kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi dengan memperjuangkan penguatan institusi hukum dan demokrasi di Indonesia. Megawati, dengan latar belakang sebagai mantan presiden dan anak proklamator, memiliki tanggung jawab moral yang jauh lebih besar dibandingkan politisi lainnya. Jika ia terus melakukan langkah yang melawan supremasi hukum, maka nama besarnya akan tercatat dalam sejarah bukan sebagai pejuang keadilan, tetapi sebagai simbol status quo yang menghambat kemajuan demokrasi. Sebaliknya, jika ia mengambil langkah yang benar, ia dapat menjadi teladan dan memperbaiki citranya sebagai tokoh bangsa yang mengedepankan keadilan di atas segalanya. Hukum harus berdiri tegak tanpa pandang bulu, dan tokoh-tokoh besar seperti Megawati harus menjadi pilar yang mendukungnya, bukan menghalanginya.